Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang semuanya sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tenggelamnya matahari sore hari kemarin menandakan bahwa kita semua sudah menyelesaikan perjuangan 1 bulan penuh, yakni di bulan suci Ramadan. Maka sekarang berpisahlah kita semua dengan bulan suci Ramadan,
bulan yang sangat penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mengobrol ribuan pahala, bahkan triliunan pahala yang diberikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu pula Allah menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka dan membuka lebar-lebar pintunya surga. Maka dari itu, mari kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harap kepada Allah, semoga kita semua yang hadir ini diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat, sehingga kita semua bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kitab Fadilatul Amal karya Syekh Maulana Muhammad Zakaria, beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi dalam kitab At-Targhib, yang mana hadis yang sangat panjang ini menerangkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, di mana siang dan malamnya penuh dengan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap harinya ada orang yang divonis bebas dari neraka oleh Allah. Dan pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril beserta bala tentaranya berbondong-bondong turun ke alam dunia, turun ke bumi ini untuk memberikan salam dan berjabat tangan dengan orang yang melaksanakan ibadah di malam-malam bulan suci Ramadan. Sungguh sangat mulia bulan suci Ramadan ini para jamaah, sampai pada puncaknya pagi hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri, sehingga diresmikanlah sebagai hari kemenangan, hari pemberian hadiah, yaitu berupa ampunan atas semua dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Dan seketika itu pula kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu dalam keadaan tidak mempunyai dosa dan dalam keadaan suci. Begitu besar para jamaah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Akan tetapi disebutkan juga di hadis ini bahwa ada 3 golongan yang pada pagi hari ini tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yaitu akun liwalidayhi,
yakni anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak yang berani menyakiti hati kedua orang tuanya. Ini yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah pada pagi hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Begitu sangat penting para jamaah, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai Allah menyandingkan dengan perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang besar jasa kedua orang tua kita, bahkan kita ada di dunia ini juga berkat perjuangan bapak dan ibu kita semua. Beliau sangat tegar, beliau sangat kuat. Di tengah kesulitannya, satu langkah kakinya di dunia ini hanya untuk berjuang demi anaknya, hanya untuk berjuang demi kebahagiaan anaknya. Maka dari itu, mari kita semuanya bersama-sama untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan ayah dan ibu kita, dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan ibu dan ayah kita. Maka hakikatnya kita percuma setiap hari sujud, setiap hari ruku, setiap hari takbir, setiap tahun bersedekah, setiap tahun berpuasa, setiap malam kita tahajud, setiap Senin dan Kamis kita puasa sunnah, tiap tahun bolak-balik haji dan umroh. Tapi ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah akun, tidak akan masuk surga bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangankan masuk surga, mencium baunya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jamaah, kita sebagai anak yang sama-sama mempunyai orang tua, baik mereka masih hidup maupun yang sudah meninggal,
Mari kita junjung tinggi derajat kedua orang tua kita. Kita banggakan mereka. Kita buat mereka tersenyum manis, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan yang paling terpenting, kita sebagai seorang anak jangan sekali-kali membentaknya, jangan sekali-kali membuat mereka menangis hanya karena kedurhakaan kita seorang anak, hanya karena kedurhakaan kita sebagai seorang anak. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang bisa menjunjung tinggi, mengangkat derajat kedua orang tua, baik di dunia maupun di alam akhirat nanti. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berikutnya golongan yang kedua yang tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, yaitu istri yang durhaka kepada suaminya, istri yang berani bahkan tidak taat kepada suaminya. Maka perlu kita ingat para jamaah, seorang suami yang tanggung jawabnya sangat besar sekali. Ketika dosa yang dilakukan oleh istrinya, ketika dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya, mungkin karena tidak taat kepada perintahnya Allah, tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, tidak mau menjauhi larangannya Allah, maka suami nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lain halnya dengan seorang istri yang durhaka kepada suaminya, meskipun hitam jidatnya untuk memohon ampun kepada Allah, meskipun banyak sujudnya untuk memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan memohon maaf kepada suaminya, dengan meminta ridho suaminya. Pramila, mari kita semua, khususnya para istri, untuk memohon dan meminta maaf kepada suami. Maka dari itu, sayangi, hormati, hargai suami panjenengan selagi masih ada, selagi masih hidup, karena pada hakikatnya surga panjenengan ada pada suami panjenengan, para ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, golongan orang yang tidak dapat ampunannya Allah di hari raya Idul Fitri ini, yakni orang-orang yang memutus tali silaturahmi,
orang-orang yang saling bermusuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Allah tidak akan menurunkan rahmat terhadap suatu kaum yang di dalamnya memutus silaturahmi. Kalau selama ini, 1 bulan ini, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, dan dengan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, maka di pagi 1 Syawal ini mari kita perbaiki pula hubungan kita dengan sesama manusia, dengan saling meminta maaf dan saling memberi maaf, dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus seimbang dengan hubungan sesama manusia, harus seimbang dengan hubungan sesama manusia. Maka dari itu, mari di momen yang terbaik ini kita saling memaafkan, kita ikhlaskan semuanya yang sudah terjadi, kita lapangkan dada, kita rendahkan hati untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihul ghurur. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna allaha amarakum bada fi binafsih wa thana bimalaikatil musabbihati bikudsih faqala ta'ala walam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Allah li ta'atikal muhibbin wal muhsinin Allahumma tawwil umurana ya Allah tawwil umurana ya Allah tawwil umurana ya Allah wa sahih ajasadina ya Allah birahmatika ya akramal akramin Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah sallimna ya Allah wa min kulli azabid dunya wa min kulli azabil qabri wa min kulli azabil akhirah faya dafi'al bala wal fitnah wal musibah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar